Meski tidak semua mempunyai catatan sejarah yang tertulis, sejarah menjadi sebuah petunjuk yang berasal dari ingatan manusia yang diceritakan. Sejarah manusia di masa lalu dan perubahannya mempengaruhi kehidupan manusia di masa kini. Sejarah merupakan sebuah cerita yang dibutuhkan oleh generasi berikutnya agar dapat mengenali budaya yang ditinggalkan oleh leluhurnya, sehingga budaya yang merupakan kekayaan suatu bangsa dapat diupayakan kelestariannya. Desa Grojogan. Desa Grojogan terdiri dari 2 dusun dan 7 dukuhan. Dusun Bringkil terdiri dari Dukuh Tawing, Dukuh Dukuhan, Dukuh Bringkil, dan Dukuh Jekles. Dusun Grojogan terdiri dari Dukuh Grojogan, Dukuh Bareng, dan Dukuh Pilambang. Mata pencaharian utama penduduk Desa Grojogan adalah bertani. Pertanian sangatlah subur, yang mana karena didukung oleh beberapa saluran dan cekdam yang dibangun pada zaman pemerintahan Belanda, sehingga tata irigasi atau pengairan pertanian di Desa Grojogan sangatlah tertata. Hal yang demikian menjadikan hasil pertanian sangatlah melimpah ruah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sejarah perkembangan Islam di Desa Grojogan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Grojogan adalah desa yang terletak di Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Kali ini bersama saya, Fia Karimatul Azalia, kita akan membahas yang pertama, asal-usul nama Desa Grojogan. Yang kedua, sejarah masuknya Islam di Desa Grojogan. Yang ketiga, para tokoh dan peranannya dalam menyebarkan Islam di Desa Grojogan. Yang keempat, tradisi Islam yang berkembang di masyarakat Desa Grojogan. Yang kelima, bentuk atau wujud kebudayaan di Desa Grojogan. Langsung saja kita simak pembahasannya di video kali ini. Yang pertama, asal-usul nama tanah Desa Grojogan. Berkaitan dengan asal-usul Desa Grojogan adalah berawal dari sebuah sungai dari Desa Genengan, sawahan atau pegunungan, yang mengalir ke bawah, kemudian anjlok, yang sekarang disebut Kalianjong, dan mengalir ke timur yang sangat deras menuju ke desa, dan sekarang disebut dengan Desa Grojogan. Dan kemudian air itu berhenti di Dusun Telang, Desa Girirejo. Disebutkan bahwa tata pengairan yang rapi sudah ada sejak zaman pemerintahan Belanda. Selain itu, kesuburan tanah serta air yang tidak pernah terlambat, maka masyarakat membanggakan diri dengan sebutan nama Desa Grojogan. Di Desa Grojogan terdapat situs kuburan kuno, dan oleh para warga diberi nama Eyang Jekso, yang diyakini dulu merupakan cikal bakal yang membuka lahan wilayah ini. Orang awam menyebut dengan istilah Grojogan, yang sebenarnya adalah Gerajagan. Melihat bukti sejarah adanya situs kuno peninggalan Majapahit, yaitu Eyang Jekso, menurut etimologi, bahasa desa itu berasal dari kata Gerajagan, yang merupakan gabungan dari kata geraha dan jaksa.
Pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit menugaskan seorang adayaksa atau jaksa yang bertugas menangani masalah keadilan. Bajaksa Aryo Mangkudono, seorang adiyaksa zaman Kerajaan Majapahit yang konon ditugasi oleh Adiyaksa Kosogatan Pu Prapanca pada abad ke-14 atau 15 untuk menjadi penegak hukum di wilayah Kabupaten Nganjuk yang ketika itu bernama Anjuk Ladang, dan diceritakan Desa Grojogan pernah menjadi tempat tinggal adiyaksa tersebut. Yang kedua adalah sejarah masuknya agama Islam di tanah Desa Grojogan. Tidak diketahui secara pasti masuknya agama Islam di Desa Grojogan dari analisis cerita yang diperdengarkan kepada generasi berikutnya. Namun disebutkan tokoh penyebar agama Islam bernama Kiai Rejosari yang berasal dari Mataram. Tokoh lain adalah Mbah Abdullah yang juga menyebarkan agama Islam di Desa Grojogan tahun 1901 Masehi. Cikal bakal Desa Grojogan bernama Isra bin Cahya dengan Danyang Eyang Projo Kusumo. Sebelum diislamkan, daerah ini menganut kepercayaan Hindu-Buddha dengan tradisi penyembelihan kambing kendit. Kambing kendit adalah kambing yang memiliki warna putih di bagian tengah tubuhnya. Kepala kambing kendit dipendam di tengah perempatan dusun Grojogan dan kaki kambing dikubur di sudut perbatasan desa. Kemudian daging dan bulunya akan dibagikan kepada seluruh warga, dan warga dianjurkan untuk memendam bulu tersebut di tengah pintu. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh keselamatan. Namun setelah dilakukan pengislaman di Desa Grojogan, tradisi tersebut diganti dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti tahlil akbar, kemudian khotmil Quran yang dimulai di pagi hari, dan pengajian umum yang diikuti seluruh masyarakat di Desa Grojogan. Yang ketiga adalah tokoh dan peranannya dalam mengembangkan Islam di tanah Desa Grojogan. Seperti yang disebutkan di atas, bahwa terdapat tokoh penyebar agama Islam yang bernama Kiai Rejosari. Tokoh lain adalah Mbah Abdullah yang juga menyebarkan agama Islam di Desa Grojogan pada tahun 1901 Masehi. Kemudian
dilanjutkan oleh Mbah Sarbani yang juga seorang kiai di desa Grojogan. Beliau ikut membangun Masjid Ar-Ridho yang merupakan masjid pertama di desa Grojogan. Pembangunan Masjid Ar-Ridho dilakukan pada tahun 1994 Masehi dengan ketua pembangunan Bapak Sahlan Abadi yang saat ini menjabat sebagai Modim di desa Grojogan, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Tokoh penyebar Islam mendakwahkan ajaran Islam di berbagai tempat dan kegiatan, seperti di masjid atau dalam acara pengajian bersama yang diadakan untuk masyarakat desa Grojogan. Selain itu, juga dibentuk perkumpulan pengajian untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Kegiatan tersebut diisi dengan tahlilan, pembacaan Yasin, dan juga ceramah yang disampaikan oleh tokoh agama yang ada di desa Grojogan, di mana saat ini yang menyampaikan ceramah tersebut adalah Bapak Sahlan Abadi. Yang keempat adalah tradisi Islam atau peribadatan di tanah desa Grojogan. Yang pertama adalah tahlilan. Tahlilan dilaksanakan untuk mendoakan mayit pada hari ke-7, ke-40, ke-100 atau ke-1000 dari kematian. Selanjutnya adalah tabaruk dan tawasul yang dilakukan di makam para waliullah atau di punden desa Grojogan. Ziarah wali dilakukan setiap 36 hari sekali ke makam Kanjeng Jimat, makam Gusdur atau makam Syekh Jumadil Kubro. Selanjutnya adalah istighosah, meminta pertolongan kepada Allah, diucapkan dengan suara keras dan dilakukan secara berjamaah. Kemudian dilakukan pula perayaan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Nuzulul Quran, Rojabiyah, dan hari-hari besar lainnya. Kemudian ada juga kegiatan hadroh atau rebana yang dilakukan oleh remaja masjid setiap 15 hari sekali. Yang kelima adalah wujud budaya Islam di tanah desa Grojogan. Setelah dilakukan Islamisasi, tradisi nyadran yang dulunya harus memendam kepala kambing kedit di perempatan dusun Grojogan dan berbagai ritual lainnya sekarang diganti menjadi kegiatan keagamaan seperti tahlil akbar, pengajian bersama, dan arakat tumpeng di malam hari. Nyadranan adalah agenda tahunan masyarakat desa Grojogan yang sampai saat ini masih dilaksanakan demi menjaga kelestarian tradisi nenek moyang. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh keselamatan. Atas dasar para tokoh penyebar ajaran Islam di desa Grojogan, tradisi dan kebudayaan masyarakat desa Grojogan yang telah diwariskan secara turun-temurun akhirnya mampu selaras dan berbaur dengan ajaran Islam sehingga tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang ada. Dari sini kita dapat